Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Pramoseto dengan nomor BP 2412020 dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reaktor. Nah, yang pertama kita membahas tentang definisi reaktor kimia. Nah, reaktor kimia adalah segala tempat terjadinya reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi sampai ukuran yang besar seperti reaktor skala industri. Tidak seperti skala kecil dalam tabung reaksi, reaktor ukuran komersial industri perlu perhitungan yang teliti karena menyangkut jumlah massa dan energi yang besar. Nah, reaktor kimia merupakan jantung dari suatu pabrik kimia. Di dalam reaktor terjadi perubahan komposisi, kandungan energi, dan fasa atau bisa dibilang wujud. Fungsi utama suatu reaktor adalah mentransformasikan suatu bahan kimia. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada perancangan reaktor kimia diperlukan proses laju fisis dan kimia. Laju fisis menyangkut laju perpindahan massa dan panas, sedangkan laju kimia menyangkut reaksi kimia. Pada perancangan suatu reaktor, faktor yang perlu diperhatikan adalah jenis reaktor yang akan dipakai dan kondisi operasinya. Di samping itu juga perlu diperhatikan cara reaktor dioperasikan, yaitu secara adiabatik atau non-adiabatik. Hal ini perlu diperhatikan karena terkait dengan perlengkapan yang diperlukan terutama untuk pertukaran panas antara reaktor dan sekelilingnya. Nah, selanjutnya itu reaktor kimia berdasarkan bentuk dan pengoperasiannya. Yang pertama kita membahas reaktor batch. Nah, reaktor batch adalah bejana tertutup tempat terjadinya reaksi dan merupakan jenis reaktor non-kontinu. Reaktor dimasukkan ke dalam reaktor sekaligus pada awalnya. Bejana tersebut berisi pengaduk. Tujuan pengaduk adalah untuk mencampur reaktan secara menyeluruh sehingga kontak tersebut membuat reaktan bereaksi bersama secara efisien dan menghasilkan produk. Nah, keunggulan dari reaktor batch ini adalah pengoperasian reaktor batch, fleksibilitasnya reaktor batch yang sama dapat digunakan untuk mereaksikan berbagai macam reaktan secara kimia. Reaktor batch sangat penting digunakan dalam kasus di mana reaksi menghasilkan banyak produk. Reaktor batch sering digunakan di laboratorium untuk mempelajari kinetika sistem reaksi fase cair. Namun kelemahan pada reaktor batch adalah membutuhkan banyak tenaga kerja untuk terus-menerus memasukkan reaktan, mengeluarkan produk, dan kemudian membersihkan reaktor untuk batch berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu reaktor tangki pengaduk kontinu atau CSTR. Nah, reaktor tangki pengaduk kontinu atau CSTR juga sering disebut reaktor aliran campuran atau MFR. Dalam reaktor ini, reaksi juga terjadi di dalam tangki tertutup. Tangki tersebut juga memiliki pengaduk untuk mencampur reaktan secara menyeluruh. Perbedaannya dengan reaktor batch terletak pada namanya yang menunjukkan bahwa ini adalah jenis peralatan kontinu. Reaktan memasuki reaktor dengan laju alir massa tertentu, bereaksi di dalam bejana selama waktu tertentu yang ditentukan oleh waktu ruang reaktor dan kemudian membentuk produk. Produk mengalir keluar dari reaktor dengan laju aliran massa yang sama. Satu waktu ruang adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu volume reaktor. Nah, kalau CSTR itu adalah peralatan keadaan tunak, artinya tingkat konversi tidak bergantung pada waktu. Pengaduk membuat konsentrasi seragam di seluruh reaktor, yang artinya tingkat konversi juga tidak bergantung pada lokasi. Tingkat konversi bergantung pada volume reaktornya. Keuntungan terbesar menggunakan CSTR di industri adalah kemampuan menghasilkan produk dalam jumlah besar. Dan sebagai reaktor kondisi tunak kontinu, reaktor dapat terus beroperasi selama berjam-jam. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan untuk reaksi yang memiliki kinetika sangat lambat karena akan membutuhkan reaktor dengan volume yang sangat besar. Biaya pembuatan dan operasional reaktor dapat membuatnya tidak layak. Reaktor batch ini digunakan dalam kasus tersebut. Selanjutnya itu reaktor aliran pipa atau plug flow reaction. Nah, reaktor aliran plug flow reaction adalah terkadang juga disebut reaktor tabung kontinu. Dalam model ideal, profil campuran reaksi dapat dianggap terdiri dari sejumlah sumbat dan setiap sumbat memiliki konsentrasi yang seragam. Model PFR idealisasi memiliki asumsi bahwa tidak ada pencampuran aksial, artinya tidak ada pencampuran balik di dalam reaktor. Keunggulan plug flow reaktor ini adalah bahwa untuk waktu retensi dan tingkat konversi yang sama, volume PFR relatif lebih kecil daripada CSTR. Ini berarti ruang yang dibutuhkan untuk reaktor lebih kecil, dan untuk volume reaktor yang sama, tingkat konversinya lebih tinggi pada PFR daripada CSTR. PFR sering digunakan untuk mempelajari kinetika reaksi katalitik fase gas.
Kelemahannya adalah jika kita melakukan reaksi eksotermik dalam reaktor PFR, maka gradien suhunya sulit dikendalikan dan biaya operasional dan perawatan reaktor PFR juga lebih besar daripada reaktor CSR. Nah, yang keempat yaitu reaktor semi-batch. Reaktor semi-batch adalah reaktor semi aliran. Ini merupakan modifikasi dari reaktor batch. Reaktor ini juga merupakan bejana tertutup yang berisi pengaduk untuk mencampur reaktan secara menyeluruh. Perbedaannya adalah salah satu reaktan dimasukkan sepenuhnya ke dalam reaktor pada awalnya, sedangkan reaktan lainnya dimasukkan secara terus-menerus seiring berjalannya waktu. Keuntungan menggunakan reaktor semi-batch ini yaitu jika kita melakukan beberapa reaksi, kita memiliki kendali yang lebih besar atas hasil, atau selektivitas produk reaktor ini sangat berguna ketika kita melakukan reaksi eksotermik karena aliran kontinu reaktan lain dapat divariasikan untuk mengendalikan reaksi eksotermik dengan lebih baik. Nah, jika kita ingin meningkatkan skala proses semi-batch, maka kelemahannya dibandingkan dengan reaktor proses kontinu atau CSTR atau PFR adalah biaya modal per unit meningkat relatif banyak. Tenaga kerja yang lebih besar diperlukan untuk mengisi dan mengosongkan isi reaktor, membersihkan bilah, membersihkan reaktor, dan lain sebagainya. Nah, inilah adalah penerapan reaktor di berbagai industri pada jenis reaktor semi-batch. Nah, contoh industrinya itu yaitu polimer dan farmasi, dan produk yang dihasilkan yaitu plastik dan obat-obatan. Pada jenis reaktor PFR, contoh industri yang menggunakan itu petrokimia atau pupuk, dan produk yang dihasilkan yaitu etilena dan asam nitrat. Pada jenis reaktor CSTR, industri yang menggunakan yaitu industri limbah dan kimia dasar. Produk yang dihasilkan yaitu asam asetat. Dan terakhir pada jenis reaktor batch, contoh industrinya itu farmasi dan kosmetik, produk yang dihasilkan obat dan krim. Nah, inilah adalah beberapa rumus rancangan reaktor. Yang pertama pada reaktor batch, mungkin bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, rumus pada reaktor tangki pengaduk kontinu atau CSTR. Selanjutnya itu reaktor aliran pipa. Dan yang terakhir, reaktor semi-batch. Nah, itulah adalah beberapa rumus-rumus yang digunakan dalam reaktornya. Nah, selanjutnya yaitu hubungan laju reaksi dengan volume masing-masing reaktor. Nah, pada reaktor batch ini volume reaktor bersifat konstan karena tidak ada aliran masuk maupun keluar selama reaksi berlangsung. Hubungan laju reaksi dengan volume dinyatakan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada perubahan volume, melainkan pada perubahan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Semakin reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan menurun sehingga laju reaksi juga menurun meskipun volume reaktor tetap. Berikutnya reaktor tangki pengaduk kontinu atau CSTR. Pada CSTR ini, laju reaksi berhubungan langsung dengan volume reaktor karena reaktor beroperasi dalam keadaan tunak dengan konsentrasi seragam di seluruh volume. Laju reaksi dihitung berdasarkan kondisi keluaran reaktor, dan untuk mencapai konversi tertentu, semakin kecil laju reaksi maka diperlukan volume reaktor yang lebih besar, sehingga volume reaktor berbanding terbalik dengan laju reaksi. Yang ketiga yaitu reaktor aliran pipa atau plug flow reaktor. Pada PFR, laju reaksi berubah sepanjang volume reaktor karena konsentrasi reaktan menurun seiring bertambahnya panjang pipa. Laju reaksi paling tinggi terjadi di bagian inlet dan terus menurun menuju outlet. Oleh karena itu, volume reaktor ditentukan dari hasil integrasi laju reaksi di setiap elemen volume, sehingga hubungan laju reaksi dengan volume bersifat tidak konstan dan bergantung pada posisi di dalam reaktor. Dan yang terakhir, reaktor semi-batch. Pada reaktor semi-batch, hubungan laju reaksi dengan volume bersifat paling kompleks karena selama reaksi berlangsung, terdapat aliran masuk reaktan yang menyebabkan volume dan konsentrasi berubah terhadap waktu. Penambahan reaktan dapat meningkatkan laju reaksi, namun peningkatan volume dapat menyebabkan pengenceran yang menurunkan konsentrasi. Akibatnya, laju reaksi dipengaruhi secara simultan oleh perubahan volume dan konsentrasi dalam reaktor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.